Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Mardi. Di bulan Ramadan yang mulia ini, alhamdulillah kita sudah sampai di pertengahan bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal puasa kita, teman-teman. Dan Anda sehat selalu. Allahumma amin. Di kesempatan kali ini, teman-teman, saya ingin membahas tentang sebuah konten yang saya buat lebih kurang 1 tahun yang lalu tentang Atta Halilintar. Beliau ini membuat masjid. Nazarnya membangun masjid kalau sudah sampai 10 juta subscriber. Dan sekarang kita lihat, beliau ini Masya Allah sudah sampai 20 juta subscriber ya. Luar biasa menarik, teman-teman. Di media sosial atau di komentar-komentar sih, saya baca komentar-komentar dari subscriber ini. Dan sebelumnya saya ucapkan kepada Atta Halilintar serta krunya yang telah berusaha untuk menunaikan nazarnya. Memang nazar itu wajib, teman-teman. Nazar itu wajib dibayar. Jika tidak dibayar, urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ini seperti netizen, itu hanya sekedar mengingatkan, siapa tahu ada yang lupa. Ya, namanya manusia itu kan sifatnya lupa. Jadi butuh diingatkan. Tapi setelah saya baca berita-berita atau tulisan-tulisan mengenai nazar Atta ini, alhamdulillah ada keinginan untuk segera menunaikannya, walaupun kendalanya sangat banyak saya lihat. Tetapi yang saya komentari di sini, para netizen semuanya banyak yang bertanya-tanya di akun saya atau di channel saya ini, mana masjidnya bang, katanya. Jangan ngomong doang ya, berbagai macam komentar. Baik, kita akan bacakan komentar yang ada di video saya ini kurang 1 tahun yang lalu, dari Alfis Alfiansyah. Beliau komentar, Masya Allah, kagum dengan beliau membangun rumah Allah, yaitu masjid, sedangkan umur beliau masih muda. Masya Allah ya. Ini bagus sekali Alfis ini. Sebelum beliau menulis ini, beliau memuji Allah dulu kan. Masya Allah, agar nggak terkena ain ya teman-teman. Agar nggak terkena ain, Masya Allah, kagum ya. Kalau kita kagum terhadap sesuatu, maka pujilah Allah. Masya Allah ya. Seperti itu. Kagum kita melihat kecantikan seseorang misalnya kan. Maka cantiknya nih orangnya, jangan bilang cantik, tapi Masya Allah cantiknya, begitu kan. Atau cantiknya Masya Allah, boleh seperti itu. Ini komentar yang bagus. Saya acungi like deh. Atau saya beri tanda hati dah. Kemudian komentar berikutnya, ya Allah, saya kagum sama beliau yang membangun rumah Allah. Iya, kalau kita kagum terhadap seseorang, ya setidaknya kalau kita tidak bisa nih ya, seperti Atta Halilintar membangun masjid itu kan ya. Dalam video-video ya, saya ini kan saya sudah bilang kan. Jadi amalan yang bisa mengantarkan kita untuk membangun masjid itu sudah bisa insyaallah gitu kan. Seperti kita ya, sholat duha itu kan bisa mendapatkan pahala seperti orang bangun masjid itu kan. Kemudian juga kita membaca surah Al-Ikhlas 10 kali gitu kan. Kemudian juga
seberapapun harta yang kita miliki, 10.000 atau satu sak semen atau apalah gitu kan, yang penting ada nilainya, bermanfaat bagi untuk membangun masjid, maka serahkanlah gitu kan. Ingat teman-teman, jangan kalau bersedekah itu jangan terasa pelit ya. Kalau kita bersedekah itu tidak akan mengurangi harta kita, justru akan menambahkan harta kita. Masadaqatun min malin, kan? Jadi harta yang kita sedekahkan itu tidak akan berkurang sedikit pun, justru akan bertambah teman-teman. Kemudian komentar berikutnya, janji 10 juta subscriber. Waduh, saya belepotan banget nih mengucapkan subscriber ini kan. Bikin masjid lah, sekarang 20 juta mana masjidnya? Bang, saya nggak sabar ya. Ya sabar itu ya harus sampai mati teman-teman. Jangan nggak ada, saya nggak sabar ya, sabar terus sampai mati. Namanya proses betul membangun, apalagi bangun masjid itu kan lumayan banyak juga duitnya gitu kan. Juga saya rasa bangun masjid itu lumayan lama, sekitar 2 tahun atau 3 tahun ya, kecuali negara-negara yang gimana ya, seperti negara Wuhan saja ya, negara Cina itu kan bangun rumah sakit aja hanya hitungan hari saja gitu kan. Itu lain cerita lagi teman-teman. Ini negara kita ya. Jadi bersabar aja, tunggu saja. Nanti kan kita bacakan bagaimana tanggapan dari Atta Halilintar nanti kan. Bagaimana tanggapan beliau tentang ini. Terus dibalas, ada komentar-komentar yang dibalas, hahaha, tunggu aja om sampai punya cucu. Jangan ditunggu sampai punya cucu, sampai mati ditunggu gitu kan. Sekarang sudah 20 juta subscriber. Aku belum lihat masjidnya, nggak mungkin kalau nggak dibikin konten. Ya kalau semua aktivitas orang mau dibikin, itu kan membangun masjid kan amal ibadah juga teman-teman. Kalau semuanya dibikin konten, ya saya rasa juga kurang tepat juga ya. Ini akan dikhawatirkan orang nggak riya, orang nggak ikhlas jadinya ini kalau dikit-dikit di ekspor expose ya, publish ini kan, dikit-dikit dipublish ya, amal ibadahnya jangan juga ya. Tapi kita sepertinya dia memberikan surprise dia kayak kepada kita semuanya. Nanti kalau udah jadi semua loh, ini loh masjid saya, masjid yang saya bangun, mungkin saja ya, mungkin kejutan bagi kita semuanya yang sudah kepo duluan itu mana masjidnya ya, bersabar teman-teman, sabar sampai mati. Udah lama lewat 10 juta subscriber. Aduh, subscribe. Sekarang belum dengar isu dia mulai bangunan. Ya ini komentar-komentar orang. Kemudian ada itu lagi nih. Ini dari Java Islan. Dia mengatakan, ini saya baca dari handphone saya. Nanti saya akan taruh ya di videonya insyaallah. Ada yang tahu di mana letak masjidnya yang dibangun Atta Halilintar berada? Ada nggak yang tahu teman-teman? Kalau ada kasih tahu aja di link komentar bawah ya. Karena selama ini kita tahu sendiri kalau Atta suka mengekspos di YouTube tentang apa yang ia punya dan apa yang bangun dan diperoleh. Nggak semuanya juga ya. Itu yang diekspos yang iya kita ketahui, yang tidak kita ketahui kan nggak diekspos kan. Itu rahasianya orang. Jadi walaupun mesinnya belum jadi, tapi setidaknya ia upload seperti yang sudah ada sampai mana perkembangannya. Ya seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai ya, ini untuk menjaga hati seseorang, karena hati kita tuh bolak-balik teman-teman. Ya hari ini ikhlas, besoknya nggak ikhlas. Ya kan, hari ini tidak ikhlas, besoknya ikhlas. Bisa saja seperti itu. Mungkin dia khawatir juga kalau sedikit-sedikit dia ekspos ya kan. Khawatir juga nanti saya nggak ikhlas nanti. Ya kan, beda usah aja lah. Saya pengen yang kalau sudah jadi barulah saya beritahu kepada netizen semuanya yang sudah menunggu-nunggu kan. Maaf, ini cuma sekedar tanya dan mengingatkan saja, karena mungkin saudara kita Atta lupa akan nazarnya. Jadi kita wajib mengingatkan, karena ini adalah janji bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, iya, kita kalau orang lupa kita ingatkan, ya namanya
manusia kan ada sifat lupa ya, seperti yang saya katakan tadi kan. Rasulullah SAW ada saja pernah lupa, makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita kalau saya lupa maka ingatkan aku, ya. Rasulullah SAW, ana basyarun, saya adalah manusia. Jika saya lupa, maka ingatkan saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari komentar Haji Andi Arifah. Udah 20 juta subscriber lebih tapi masjidnya nggak ada kabar. Kalau memang belum jadi seharusnya minimal kasih lihat proses atau kabar pembangunannya masjid. Ya nanti ini komentar-komentarnya Masya Allah ya. Tidak apa-apa teman-teman, mungkin kita akan cari berita bagaimana tanggapan Atta Halilintar tentang pembangunan masjid beliau ini gitu kan. Dari merdeka.com 2019 dulu ya. Ini 2019 ya. Ini sekarang kita baca dari Hipway saja. Ini diposting 16 Januari 2020, mungkin lebih baru ya. Nah, kemudian apa kata beliau ini ya, kita mungkin ada balasan dari Atta ini. Tanggapi pertanyaan salah seorang warganet. Atta mengatakan kalau ia menepati janjinya tersebut. Bahkan ia memberikan kejutan yang selama ini nggak pernah ia kasih tahu ke publik. Mungkin apa katanya nih? Udah mau jadi lah, Udah mau jadi, lagi proses masjid kedua bang. Oh, ini balasan Atta ya. Jadi proses masjid kedua. Jadi masjid pertama udah mau jadi, kemudian lagi proses masjid kedua. Apakah harus selalu post sampai nilai pahalanya hilang? Nah, itu yang saya katakan tadi. Jadi Hatta ini sudah membangun masjid yang kedua lagi kan. Jadi masjid pertamanya udah hampir mau jadi, kemudian bangun masjid yang kedua. Ini adalah dari Atta Halilintar sendiri ya, akun Atta Halilintar sendiri menanggapinya. Ini sepertinya Instagram ini ya. Ini udah mau jadi ini. Ya, alhamdulillah kalau sudah mau jadi. Dia sudah diproses mau yang kedua lagi juga kan, membangun masjidnya. Jadi harap bersabar para netizen yang saya cintai, teman-teman semuanya. Jadi, dari merdeka.com ya. Dari merdeka.com. Ya, Atta memastikan jika pembangunan masjid terus Atta memastikan jika pembangunan masjid tersebut sudah mulai berprogres meski diakuinya banyak kendala yang dihadapinya selama pencarian lahan untuk membangun masjid. Ya. Selama dia bangun masjid, dia bilang yang akan memberitahu pada kita banyak kendala yang dialami dia selama pembangunan ini, mulai dari pencarian lahan sampai membangunnya. Aku mau infoin juga soal masjid, pasti banyak juga kalau bikin apa-apa. Bang, masjid gimana? Masjid udah kuusahakan yang terbaik, karena nyari tanahnya juga ribet, segala macamnya ribet. Nah, ketika kita udah dapat tanah, orangnya memperibad juga, dan tidak mau adanya gangguan, masjidnya dipersempit lah, tempatnya dipersempit, dan akhirnya kita menuju progres. Atta Halilintar seperti dikutip di kanal YouTube miliknya. Ya, Atta Halilintar berharap keberadaan masjid yang dia bangun ini nantinya bisa membantu orang banyak. Adapun untuk lama pembangunan masjid ini diproyeksikan bisa mencapai 1-2 tahun. Lama man. Jadi bersabar saja, jangan melontarkan kata-kata yang nggak baik ya pada saudara-saudara kita. Jadi terima kasih teman-teman atas kebersamaan Anda semuanya yang sudah bergabung di channel ini, channel Mardi. Intinya dalam video kali ini Atta Halilintar dia menunaikan janjinya, menunaikan nazarnya, membangun masjidnya. Itu buktinya sudah dibangun masjid pertama, sudah hampir mau jadi. Kemudian masjid kedua sedang proses dan membutuhkan waktu 1-2 tahun atau lebih lah gitu kan. Jadi bersabar saja. Kalau kita terlalu mengurusi urusan orang, nanti kita sibuk sendiri. Urusan aja kita belum beres teman-teman. Jadi bereskan dulu urusan kita.
Kalau sudah beres, ya kerjakan lagi kegiatan yang manfaat yang lainnya. Adapun sebagai kita memang kalau sudah banyak orang yang mengingatkan dia, ya dia ya, nazarnya tidak dilakukan atau tidak, maka kita itu apa ya? Ya berdiam diri aja lah. Berdiam itu lebih baik, teman. Ya mungkin sampai sini aja teman-teman video singkat kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan Anda sehat selalu di bulan suci Ramadan ini. Ya. Sampai jumpa di perjumpaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.